Atau kalau Anda mau langsung ngetik di laptop silakan, mana yang lebih cepat ya. Tapi saran saya lebih cepat nulis kayaknya dibanding ngetik. Kalau Anda mau jadi latihan wartawan, mau ngetik langsung di HP, ngetik langsung di laptop, itu daya ketiknya harus cepat. Tapi kalau misalnya pakai model wartawan jadul, Anda harus pakai nulis, pakai buku tulis dan pulpen ya. Saran saya lebih cepat pakai buku tulis. Ambil buku tulis akidah akhlaknya sama pulpennya. Oke, saya akan menampilkan 6 orang ustadz ya yang berbicara tentang mazhab. Semua nanti kalau saya tanya pendapat ustadz 1, ustadz 2, 3, 4, 5, 6 bisa jawab ya. Makanya disimak bareng-bareng. Oke. Nanti akan ada 1 orang yang saya minta untuk mengkonklusi, meng-highlight semua pendapat itu ya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, ada yang bisa saya ulang, ada yang tidak saya ulang ya. Nanti setelah itu saya perjelas lagi. Oke, saya akan share screen. Disiapkan alat tulisnya ya. Ini saya simpan di Facebook untuk menjadi tambahan pembelajaran ya. Yang mau kalian dengar adalah perihal mazhab ini. Saya mau bilang begini, adalah beruntung ini babnya ini ada, beda dengan kakak kelas sebelumnya nggak ada. Karena inilah yang akan dibawa sampai nanti kalian dewasa ada perdebatan. Penting nggak sih kita bermadhab? Harus nggak sih kita bermadhab? Wajib nggak sih kita bermadhab? Apa harus langsung aja Quran Sunnah gitu kira-kira ya? Nggak perlu madhab-madhaban. Yang penting punya dalil Quran dan Sunnah ya. Mohon disimak baik-baik dari keenam Ustadz ini. Tapi tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Coba penanya jawab. Madhabnya Syafi'i apa? Madhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kalau kita nggak mengikuti kiai, yang kedua ya. Terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan, siapa Rabb kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya Kiai Fulan. Nabi saya jangan, enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab yang ketiga ya, mau disimak. Mazhabnya apa? Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Bentar, saya ulang. Tetapi tidak wajib untuk yang kita pakai. Saya ulang dari pertama ya. Dalil. Jelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Saya ulang dari pertama. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Coba penanya jawab.
Madhabnya Syafi'i apa? Madhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan, siapa Rabb kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya Kiai Fulan. Nabi saya ajangan enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri. Ya. Dia punya mazhab sendiri. Ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Yang benar bermazhab itu baik karena dengan bermazhab kita mudah mempelajari fikih. Ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik mazhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermazhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya mazhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermazhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya mazhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i. Dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia, Imam Syafi'i waktu meninggal dunia, digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal, digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara mazhab dia mazhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela mazhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermazhab. Ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ya. Padahal imam mazhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini mazhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka, Abu Bakar, Utsman, masing-masing punya metode sendiri. Ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan. Ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya, dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Saya pernah bertanya kepada ormas. Ini yang keempat ya. Sampai yang ketiga tadi, mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya. Dari yang ketiga, sekarang mulai yang keempat, 5, 6, ada lagi yang sedikit berbeda. Mau disimak lagi, lanjut. Tidak memakai mazhab. Sebenarnya boleh dan bisa kita tidak bermazhab.
Antum baca Quran, mohon maaf, bukan mengetes. Antum baca Quran dari mana bisa tahu pandai baca Quran? Enggak, metode yang antum pakai, alif yang saya pakai dulu, alif di atas alif di bawah, alif depan u, a, i, u. Sama. Berarti kita sedang bermazhab namanya mazhab Qaidah Baghdadiyah. Anak-anak sekarang tak pakai itu. Ini dia mazhab namanya mazhab Kiai Haji As'ad Umam dari Yogyakarta. Nah, Allah nyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang hari kiamat. Cara membacanya bagaimana? Begitu juga dengan mazhab ini. Quran, hadis, ijma', qiyas. Bendanya sudah ada, tapi cara mengambil istimbat hukumnya bagaimana? Maka datanglah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulisnya satu kitab usul fikih paling tua di dunia, namanya kitab Ar-Risalah. Yang menulisnya namanya Rabi Al-Muradi, dipanggilnya muridnya namanya Rabi. Rabi, ta'al, sini sebentar Rabi. Rabi pun datang. Tolong kau tulis risalah, tulis suratku. Imam Syafi'i pun berkata, Rabi menulis 300 halaman, tidak pakai laptop. Satu disertasi, jelas. Kitab Ar-Risalah tak bisa dibaca orang di Al-Azhar, kecuali anak-anak S2 hukum usul fikih Al-Azhar, karena bahasanya yang begitu tinggi, singkat, padat, mengandung bahasa hukum. Anak usul fikih, kitab Ar-Risalah. Tahu Ustaz dari mana? Ketika kami sedang menerjemah Ar-Risalah di Jakarta, datang orang dari Al-Azhar. Apa yang kalian terjemah? Ar-Risalah. Senyum dia. Ini kitab untuk di Al-Azhar S2 baru bisa membacanya. Paham? Tiba-tiba datang orang sekarang. Jangan kita ikut-ikut ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Berarti dia membuat imam mazhab yang kelima. Kalau ada orang yang begitu, berarti dia katakan sama dia, siapa namamu? Namaku Budi. Mohon maaf kalau namanya sama. Saya pakai nama ini karena ini yang paling umum. Ini Ibu Budi. Tapi nama imam kita Pak Budi. Lain. Itu tak masuk ini. Kalau gitu nama Ustaz aja lah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kalau kau buat lagi, Somadiyah. Karena kau sudah menjadi imam mazhab yang kelima. Saudi Arabia itu tak bermazhab Pak Ustaz. Siapa nama muftinya? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengaku saya bermazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya subuhnya tak pakai kunut. Mazhab Hambali subuh tak pakai kunut. Ini baru umrah 2-3 hari balik sudah menyalahkan imam masjid. Oh, aku kemarin di Mekah tak ada kunut di sana. Ini orang-orang perbaungan aja buat kunut. Bagaimana dengan yang menyatakan sekarang yang kelima ya. Mazhab, tapi berada atau berdasar Al-Quran dan hadis saja. Ya semua mazhab itu Quran hadis. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya Taurat Injil gitu. Semuanya itu Quran hadis, nggak ada yang nggak Quran hadis. Cuman ini masalahnya semboyan saja, jargonnya Quran Sunnah. Ya sama semuanya Quran Sunnah. Nggak ada yang Taurat wal Injil. Nggak ada. Itu hanya jargon aja. Terus Anda baca Quran dipahami sendiri. Hadis dipahami sendiri. Ya insya Allah Anda tersesat. Nggak bisa. Kita mau mengikuti pemahamannya para ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya itu pakai Quran hadis. Cuman mereka memahami dan dihidangkan kepada kita. Ini loh kesimpulannya. Nah, kita tinggal ambil kesimpulannya. Nah, kalau kita Quran dipahami sendiri, hadis pahami sendiri, akhirnya nanti nulis kitab, judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini kan tersesat ini. Al-Quran dipahami sendiri. Ada lagi yang nulis buku, sholat tahajud di siang hari. Ini ajaran aneh-aneh ini. Jadi sudah, kita nggak usah aneh-aneh aja biar masuk surga Bapak Ibu. Nanti kalau kita macam-macam nanti nggak bisa masuk surga kita. Ikuti aja yang ada itu. Ya itu sudah dihidangkan oleh para ulama, tinggal kita ambil. Bismillah. Ya, terakhir yang keenam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kedudukan mazhab dalam Islam? Apakah kita wajib bermazhab? Apakah jihad diwajibkan dalam Islam? Bagaimana caranya dan keadaannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, mazhab itu jalan yang mengantarkan kita
pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermadzhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang disampaikannya semua disampaikan, tidak disembunyikan. Di antara yang disampaikan ada pilihan-pilihan beragam. Ketika antum mengambil dari pilihan itu, artinya antum mengambil mazhab pendapat yang sesuai. Makanya Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya. Antum cari Sahih Muslim jilid yang pertama, ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minaddin. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, Minaddin, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau antum belajarnya tidak dari orang-orang yang paham kemudian agama, tersambung kepada Nabi, maka mohon maaf, itu nanti ada resiko dalam pengamalan ibadahnya. Bisa-bisa ibadahnya ikut keliru. Silakan. Dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia tikar sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab, kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silakan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik, selanjutnya ada telepon mau diangkat. Nih, bismillah. Antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Semalam ada yang Umar, sekarang kenal Imam Al-Bukhari. Baik. Imam Al-Bukhari, imam besar, menulis kitab sahih, bermadzhab. Mazhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidzi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hambali, Imam Ahmad kemudian meneruskan Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadzhab Hambali. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hambali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi Abu Hanifah Hanafi. Syekh Ar-Rabiti saya berguru langsung pada beliau. Matanya tidak melihat, buta. Tapi Masya Allah, kitab hafal di dalam kepalanya. Bukan hafal di luar kepala, hafal dalam kepala. Dengan titik-titiknya. Kami pernah membaca kitab. Kita teman kami membaca. Dia koma. Kata Syekh kami, dia titik maaf. Lisatin nokta al-fasilah. Itu bukan titik, itu koma. Kata kawan kami, Syekh, maktub hina al-fasilah. Di sini, maktub hina nokta. Tertulis di sini titik. Kata Syekh kami, bukan. Itu cetakan yang berapa? Sekian. Yang benar rujuk pada cetakan sekian. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian. Itu sebelah sekian. Hurufnya paling sekian. Beliau itu, saking dalamnya belajar, sampai buta matanya. Antum masih bisa melihat berapa yang dipelajari. Coba kita kembalikan lagi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah. Tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i.
Syria Syafi'i, Libya, Tunisia, Maroko, Maliki, Pakistan, India, Hanafi. Ya. Jadi kalau bermazhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar, tapi tidak boleh fanatik dalam. Sip. Oke ya. Mudah-mudahan sudah dirangkum per pembicara 1, 2 sampai 6 itu ya. Saya minta berurutan. Ustadz 1 pendapatnya gimana, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing orang ya. Nanti yang saya sebut namanya. Oke. Ustadz 1 oleh saya pakai aja deh biar nggak terlalu memusingkan terlalu urutannya. Yang 1 Alvan, 2 Alia, 3 Andin, 4 Awad, 5 Azai, 6 Cerah. Oke. Nanti yang meng-highlight semuanya Fahrudin Adam. Oke. Ya, silakan dibuka mikrofonnya untuk menyebutkan 1, 2, 3-nya itu ya. Saya matikan dulu biar tampilannya. Monggo yang pertama, siapa tadi yang saya sebut? Saya, Pak. Apaan ya, apaan? Ya, Jangan menyampaikan pendapat sendiri ya. Saya hanya meminta pendapat yang tadi disampaikan. Ya, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Oke. Jadi tadi yang pertama itu dijelaskan sama Ustadz Hakim Abdad. Beliau berkata bahwa tidak wajib bermazhab karena kalau yang beliau ibaratkan kalau beliau bandingkan kalau misalkan Syafi'i, mazhab Syafi'i apa? Seperti itu. Dia kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah beliau. Jadi beliau bilang bahwa mazhab itu semua berdasarkan dalil, maka tidak wajib bermazhab, yang penting mengikuti dalil. Seperti itu. Beliau bilang seperti itu. Ya. Pak. Oke, Alvan. Yang kedua, apa tadi? Alia ya? Bapak, maaf aku nggak nyalain kamera, takutnya nge-lag. Alright. Yuk, silakan. Terus tadi yang kedua itu dari Ustadz Yazid. Beliau tuh bilang kalau misalkan bermazhab itu nggak wajib, tapi kita tuh ikut Rasulullah aja, soalnya nanti juga dikubur nggak ditanya siapa kiai kamu, ditanya siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu. Jadi balik lagi ke ikut Rasulullah, ikut Al-Quran dan Sunnah. Makasih Alia. Nomor 3. Ya, Pak. Andin, silakan. Jadi Ustadz ketiga itu dari Ustadz Firanda Andirja. Beliau tuh mengatakan kalau misalkan bermazhab itu tidak wajib, tapi baik. Terus karena bermazhab itu tuh dengan seseorang bermazhab itu jadi lebih mudah menangkap fikih. Tapi jangan sampai fanatik juga sama mazhab. Terus tiap mazhab itu bisa berbeda-beda, tapi semuanya kembali ke kitab sama sunnahnya. Itu Pak, yang saya tangkap. Oke. Yang keempat, giliran siapa? Saya, Pak. Awad, silakan. Ya. Jadi kalau menurutnya itu, menurut Ustadz yang keempat itu, Ustadz Abdul Somad, ya. Beliau bilang kalau apa sih, misalnya boleh nggak sih itu orang nggak bermazhab? Jadi kalau orang nggak bermazhab itu berarti membuat mazhab baru, soalnya kan udah ada ajaran-ajaran sebelumnya kan, dan semua itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya nggak bermazhab berarti membuat mazhab baru, karena kan semua itu udah ada jalurnya masing-masing dan semuanya ketemu di Al-Quran dan Sunnah. Di awal. Jadi jangan bilang kayak orang. Di awal Ustaz Abdul Somad pakai analogi apa tadi? Apa tadi tuh? Ntar. Kalau ada yang bisa bantu? Aduh. Ya. Cara baca Quran, Pak. Ya. Yang dari Al-Baghdadi, yang dari Baghdad sampai yang dari Yogyakarta. Ya. Iya, Pak, ya. Yang ala-ala Baghdadiyah. Baghdadiyah itu zamannya orang tua kita, zamannya saya, zamannya bapak kalian tuh. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U, A I U. Nah, ribet banget. Nah, kalian udah zaman Iqra, bahasanya begitulah. Metode Baghdadiyah sama metode Qiraah, apa Iqra atau Qiraati. Ada lagi yang Qiraati itu ya, ada Iqra, ada Qiraati. Jadi mazhab Baghdadiyah, mazhab Iqra gitu kira-kira. Itu pengantar, tapi analoginya begitu, Awad ya. Iya, Pak ya. Sip. Yang kelima siapa? Saya, Pak. Azai, silakan. Yang kelima tuh intinya kayak kan semuanya kita kayak baca Al-Quran ada
mazhabnya, jadi ada aturannya. Nah, di sini fungsinya mazhab itu untuk memudahkan kita sebenarnya. Para ulama mazhab itu sudah mengumpulkan kesimpulan-kesimpulannya yang akhirnya kita bisa mengikuti kesimpulan itu supaya nantinya kita nggak tersesat dan juga masih mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Intinya gitu, Pak. Analoginya Jadi seperti apa? Analoginya tuh seperti tadi apa? Yang apa? Yang baca Quran bukan, Pak? Apa? No. Apa tadi disampaikan oleh Ustadz kelima? Analoginya seperti ibarat apa? Ada yang bantu? Ibarat. Come on, bantu Azai. Apa tadi kata Ustadz kelima? Ustadz Saleh Hadrami. Saleh Hadrami dari Malang. Apa kata beliau? Ibarat ada hidangan, ya. Ini ada hidangan udah tersedia, ada hidangan tersedia, gitu ya. Oh iya, ada menu gitu ya, ada menu yang tersedia, Anda tinggal milih gitu menu yang mana. Itu aja ya. Baik, yang keenam giliran cerah. Betul ya? Cerah? Silakan yang keenam. Jadi kalau menurut Boleh dibuka videonya? Boleh. Bisa. Jadi kalau menurut Ustadz keenam itu siapa namanya? Ulamanya itu kayak nyambung sama sanad Nabi kan. Jadi kita ujung-ujungnya juga belajarnya ikut ajaran Nabi gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita belajar sendiri takutnya ada kekeliruan. Nah kalau menurut Ustadznya sendiri itu mazhab itu kayak jalan keilmuan aja, tapi bukan berarti mazhab itu berkelompok. Jangan dibuat susah, tapi biar kita kembali ke tuntutan yang benar dan jangan asal jangan fanatik. Ya, oke. Kita highlight dari keenam itu, dari yang sudah kalian ringkas, kita simak dari Adam. Silakan Adam. Kamu highlight 6-6-nya, kamu bisa ambil kesimpulan versi kamu, boleh? Silakan. Highlight gimana maksudnya, Pak? Keras sedikit suaranya. Boleh Gimana maksudnya? Ke sumber suara, ke mikrofon, biar jelas. Yuk, silakan. Saya sebutin semuanya yang tadi. Ya. Jadi satu-satu kan, Pak? Ya. Yang tadi mendengar saya suaranya Adam ya. Mikrofonnya sudah terdengar ya. Suaranya ya. Dengar. Ya, silakan. Jadi dari yang saya dapat dari keenam tadi, yang pertama itu dari Ustadz Hakim yang mengatakan bahwa tidak wajib memakai mazhab karena mazhab itu berasal dari dalil ya, dan yang penting memakai dalil itu. Dan yang kedua dari Ustadz Yazid mengatakan bahwa mazhab tidak wajib tapi harus tapi ikut Rasulullah karena nanti dikubur tidak akan ditanya tentang mazhab tapi ditanya tentang Rasulullah, tentang Tuhan dan yang lainnya. Nah, yang ketiga menurut Ustadz Firanda mengatakan tidak wajib tapi baik karena lebih mudah untuk memahami fikih asal tidak fanatik dan asal tidak fanatik. Dan menurut Ustadz Abdul Somad yang keempat mengatakan bahwa orang tidak bermazhab itu seperti membuat mazhab sendiri karena sudah ada ajarannya dari yang lalu-lalu dan menganalogikan seperti cara membaca Al-Quran seperti metode Baghdad dan Yogyakarta. Nah, dan yang kelima Ustadz Hadromi mengatakan mazhab itu untuk memudahkan agar tidak tersesat dan menganalogikan seperti hidangan yang telah tersedia, kita tinggal milih. Nah, terus yang keenam menurut Ustadz Adi Hidayat itu mazhab itu pilihan karena mazhab itu adalah ajaran yang menyambung ke Rasulullah agar kita tidak keliru dalam beribadah dan mazhab itu merupakan jalan keilmuan bukan untuk berkelompok-kelompok. Itu Pak. Oke, berikutnya pendapat Adam sendiri gimana? Silakan. Tentang pendapat Fahrudin Adam setelah mendengarkan 6 beliau itu, silakan. Pendapat saya ya karena saya juga mau ngikut ke para ustadz-ustadz tadi, jadi saya juga berpendapat bahwa mazhab itu sangat penting ya. Tapi kembali lagi kepada keyakinan kita, menurut kita enaknya di mana gitu aja Pak. Yang penting kita sesuai ajaran dan berdalil ya. Gitulah.
Iya Pak. Oke, Terima kasih. makasih Adam. Sambil menyimak ya, saya mengajak kalian menjadi orang yang seperti pernah kita bahas dalam bahasan sebelumnya, punya konsep tasamuh pada saat pembahasan sebelumnya itu, orang toleran. Dalam konteks pembahasan 4 imam mazhab ini, setelah mendengarkan beberapa pendapat, kalian sekarang sudah mulai dilatih ya, nanti sampai dewasa, kemudian kuliah, sampai kemudian tua gitu ya, ini kepake terus. Mohon maaf, ini akan kepake terus pembahasan tentang pro kontra bermadzhab. Ada yang membela mati-matian harus bermadzhab, ada yang tadi sudah saya sebutkan di awal, mereka yang memang tidak mau bermadzhab dalam hal penamaan tadi golongan itu. Pendapat saya sebagai berikut. Mohon kalian bisa cermati ya setelah mendengar 6 ini saya seperti apa ya, karena saya sebagai guru buat kalian. Pertama, mohon dibedakan antara orang awam dengan orang fakih, orang yang berilmu. Antara orang masyarakat umum dengan pembelajar, dengan para cendekia ya, alim, mereka yang thalibul ilmi. Ini harus kita bedakan. Harus diakui, tidak semua masyarakat, tidak semua warga, tidak semua orang berkesempatan seperti kita belajar, punya akses buat mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Ya, orang bisa ke taklim, orang bisa ke majelis, orang bisa ke masjid, orang bisa rutin ke pengajian, orang bisa bersekolah. Seperti kita, nggak semuanya ada kesempatan. Oke? Siapa itu Pak? Nah, sekarang kalian paham sekarang nih. Ada orang yang siang malam nggak pernah ngaji. Ada orang yang dia karena kebutuhan hidupnya harus bertani sepanjang hari. Mereka ke kebun, mereka ke sawah, mereka ke ladang. Ada pula yang sehari semalam di lautan. Mereka nelayan, mengarungi lautan, samudra buat mencari ikan. Boro-boro ngaji gitu ya. Kadang-kadang sholat aja bermasalah gitu. Dalam kondisi, tapi insya Allah masih ada yang menjaga sholat 5 waktu. Adalah orang-orang yang secara rutinitas mereka tidak berkesempatan untuk mengaji. Pahami itu dulu ya. Pahami itu dulu. Secara rezeki tidak mampu membeli buku. Kalau zaman sekarang tidak mampu beli laptop, HP untuk internet, tidak mampu beli kuota deh, gitu ya, buat nyari di Google, nyari sumber bacaan. Ya kalau zaman-zaman saya sama orang tua kalian tidak mampu beli buku, tidak mampu baca buku dah gitu dari gampang. Apa yang terjadi? Maka dia ikutlah dengan ustadznya, ikutlah dengan gurunya. Dari mulai di madrasah, pengajian maghrib, ada pengajian mingguan, pekanan, minggu pagi, ahad pagi, pengajian duha. Dia ikut aja dah sama penceramahnya. Diajarin tuh sama ustadz-ustadzah kampung, sama Bu Haji, sama Pak Haji, sama alim ulama yang ada di desanya. Apa yang diajarin sama Pak Ustadz itu? Oh, Pak Ustadznya juga terbatas ilmunya. Si guru ngaji itu hanya mengajarkan satu buku. Nggak kemana-mana. Maka yang terjadi, dia ikutlah sama si alim ulama itu. Saya ulang ya, ini buat masyarakat umum. Dimaklumin gitu. Bahwa tidak orang semuanya seperti kita yang punya buku, yang punya akses pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang menyimak gurunya. Sama seperti tadi tuh. Hanya mengaji ke Ustadz Hakim Abdad. Hanya ngaji ke Ustadz Yazid. Hanya ngaji ke Firanda. Nggak mau capek. Maunya mendengarin guru ngajinya. Siapapun ya. Alim ulamanya itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dimanapun. Ada orang yang hanya pengen ngaji ke satu orang. Kenapa? Enak cara neranginnya, enak dekat rumahnya, nggak pakai ongkos gitu. Kalau mau ngaji ke Ustadz Husni Faik, jauh ke Pemalang, berongkos dulu. Mau ngaji sama Kiai Gilang Ansori, jauh banget gitu. Ini orang nggak semuanya harus ngaji sama si Ustadz Ulang. Mau ke Ustazah Hajah Cerah Niraya, jauh banget di Pamulang gitu kan. Dia orang dari Bekasi. Ya sudah deh nikmatinya pakai internet. Kalau punya data, punya uang, oh ternyata ngaji sama di madrasah aja. Dimaklumin deh. Maka ini dia. Maka sholat yang kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini adalah produk dari pembacaan buku gitu. Ngelihat orang lain juga ya.
pembacaan buku yang itu loh, bukunya warna ungu, nggak tipis-tipis amat, nggak tebal-tebal amat. Panduan, tuntunan, sholat 5 waktu. Saya yakin rumahnya ada itu, punya bapaknya atau punya ibunya. Yang legend itu buku fikih sholat. Itulah yang disebut dengan sholat ala mazhab Imam Syafi'i yang dirangkum oleh pengarangnya. Marojinya ada di belakang. Sebagai pembaca, sebagai pembeli buku itu yang harganya 5.000 atau 10.000, tipis-tipis sama itu ya, dipakai buat sholat, diajarin waktu lagi di TPA, diajarin waktu lagi di madrasah, diajarin waktu lagi di maghriban itu dipakai orang, nggak keburu untuk membahas urusan Syafi'iyah, Abu Hanifah, Malikiyah, Hanabilah, nggak keburu. Yang ada nih pakainya dia dah, ikutin sama guru ngajinya. Guru ngajinya pakai panduan sholat itu. Oke, bertahun-tahun, berabad-abad, terus legend lah tuh, kira-kira gitu ya. Turun-temurun akses yang dia peroleh. Dimaklumin tadi karena orang belajar sama satu guru gitu. Dia bacanya itu doang. Nah, buat kita orang Nusantara dan orang Indonesia, kenapa populer Syafi'iyah kan begitu? Sama nanti di belahan lain di Saudi, kenapa populer Hanabilah, Ahmad bin Hanbal? Kenapa yang di Mesir? Kenapa Malik bin Anas di Madinah? Kenapa Malik bin Anas yang Malikiyah? Yang di Irak, di Baghdad, kenapa Syafi'iyah gitu? Nah, itu terkait dengan dua hal menurut saya. Satu, karena urusan geografi, wilayah masing-masing itu siapa yang dijangkau oleh murid-muridnya, juga tergantung terkait dengan dokumentasi. Saya ulang, ini geografinya masing-masing pada di mana gitu ya, yang bawa siapa, juga dokumentasi terkait itu, kodifikasinya. Oh ternyata ini, saya menyebutnya 4 ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama seperti yang saya lakukan sekarang ya. Ini dosen Husni, ini dosen Gilang, ini dosen Awad, ini dosen Bintang. Masing-masing punya murid tuh, mahasiswa gitu. Yang ngefans sama Husni, sama Gilang, sama Bintang, sama Awad. Siapa yang terbanyak muridnya yang mendokumentasikan omongan Husni, maka dia paling banyak. Kira-kira begini, dari Husni lahir murid ada 5 orang. Dari Gilang muridnya ada 10 orang. Dari Bintang muridnya ada 30 gitu. Dari Awad muridnya ada 100. Nah, maka kemana dia pergi, populer inilah yang lebih dianggap oleh masyarakat itu. Oh, dia banyak membawa naskah-naskahnya Awad gitu kira-kira. Bawa naskahnya Imam Ahmad misalnya gitu kan. Maka di daerah itulah populer yang diajarkan dari pemikiran Awad. Kebayang ya? Nah, Awad bisa jadi populer hanya di Sulawesi, beda dengan Husni. Kalau Sulawesi hanya di Palopo doang nih, gitu ya. Tapi kalau Husni di Jawa, walaupun dia muridnya 5 gitu misalnya tadi atau 10, tapi hampir merata di semua kabupaten kota, ngefans semua sama Husni gitu, sama Gilang misalnya gitu. Nah, ini tergantung murid-murid tadi, semakin ditulis lagi. Yang 5 tadi punya murid lagi. Maka semakin banyaklah disebarluaskan pahaman si gurunya itu. Dari mana sumber buku-buku tadi ini, 4 orang ini? Oh, nggak jauh beda kok, semua dari Quran Sunnah. Tadi kata Ustadz kelima, ingat nggak? Kan bukan dari Taurat Injil. Ya nggak? Semua dari Quran Sunnah. Yang dirangkum, yang diringkas oleh 4 orang ini. Oleh tadi, kalau bahasa kalian, oleh Gilang, oleh Husni, oleh Bintang, oleh Awad. Mereka yang kemudian memikirkan itu. Nah, di tengah perjalanan, kan nggak semuanya orang awam. Ya, ada yang tadi, yang cerdik-cerdiki, ada pembelajar, ada thalabul ilmi. Muncullah, ada Noval, ada Akmal, ada Widi, yang dia tekun gitu, nggak kayak orang-orang tadi, nggak kayak petani, nggak kayak nelayan. Oh, Widi nih, dia haus ilmu. Maka dikaji 4 orang ini. Dia kaji pemikirannya Husni, Gilang ditekunin juga, kemudian pemikirannya Bintang, pemikirannya Awad. Ini udah meninggal semua. Dikaji sama Widi gitu kan. Oh, timbang sana, timbang sini. Bisa jadi muncul baru, namanya Imam Widi, sekarang baru lagi nih. Yang dia punya pemikiran baru, gitu loh. Nah, nanti generasi berikutnya, dia dipelajarin lagi, sama generasi berikutnya, ya lebih ngefans lagi dengan yang Widi bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi yang tetap mahari yang populer, yang 4 tadi yang kita pelajari ya. Karena lebih populer yang, oh ternyata banyak marojinya gampang dijangkau. Tidak sesulit pada imam yang lain. Oke ya. Nah, buat pembelajar, kalian nih semua nih, cerah, buat Pak Iza, buat Alim, buat Azai, buat Dedi Asgor,
yang nggak kelihatan orang di mana itu semua awam itu adalah orang-orang thalibul ilmi. Saya gitu ya, Pak Ipik, Pak Jafar, orang tua kalian semua adalah orang thalibul ilmi. Nggak boleh berhenti. Nggak puas dengan yang pertama tadi, kita baca lagi, oh ada pemikiran baru. Nah, yang menarik sekarang, bisa jadi satu masalah ngefans dengan ini. Dia punya dalil, punya dalil, ternyata cocok dengan dalil yang ini. Ada masalah lain lagi terkait masalah kurban, terkait masalah penentuan awal Ramadan, terkait dengan masalah haji, terkait masalah sholat, beda-beda nih, bisa jadi beda-beda gitu. Satu sisi kalau buat orang awam dia harus megang satu mazhab gitu kira-kira ya. Tapi kalau buat kita selagi punya dalil gitu ya, dipakai sama ini, oh buku-bukunya banyak gitu. Nggak mungkin juga kita berlepas diri. Emang kita punya buku baru gitu loh cara. Ya, kita nggak akan bisa lepas dari buku orang ini berempat. Kita ngambil masalah dalil ini. Kita punya 1, 2, 3. Oh ternyata kita cocok dengan dalil yang dipakai oleh kelompok yang ketiga. Yang kita sebut dengan Syafi'iyah gitu. Oh cocok dengan yang kelompok Hanabilah yang keempat. Tapi kita nggak akan buat dari dalil. Kebetulan kalau pakai kelompok ustadz yang ketiga tadi ya, kita nggak akan bisa lepas dari pendapat ini gitu loh. Orang buku yang aku sudah baca semua kok gitu. Nah kecuali masalah baru kekinian. Apa misalnya yang belum dibahas oleh kitab-kitab ini tadi? Oh ternyata yang kontemporer nih misalnya bayi tabung. Kan nggak ada tuh ya bayi tabung. Yang populer zaman-zaman sekarang deh. Yang orang kemudian berdebat panjang gitu. Zaman dulu beliau belum ada gitu. Belum masalah macam. Masalah kekinian-kekinian itu loh yang kita sebut dengan istihad. Yang oleh 4 imam mazhab ini belum disentuh. Bisa dipahami Gilang ya? Saya mencoba untuk merangkum ini semua. Jadi dimaklumin, kita mulai bisa membedakan. Anda bisa cocok dengan yang ustadz kelima, bagus. Oh ini udah dihidangin kok. Ini bukunya banyak banget luar biasa. A, B, C, D. Kita tinggal pakai mau pakai yang mana. Anda nggak akan bisa lepas kalau pakai pendapat ustadz ketiga. Kita nggak akan bisa lepas dari mazhab ini gitu. Kalau pakai ustadz keempat yang Abdul Somad bilang ini kan metode semua. Anda mau pakai metode Baghdadiyah silakan, pakai Iqra silakan, pakai Qiraati silakan, pakai nama lagi silakan Ansoriyah silakan gitu misalnya kalau ada metode baru ya. Ini yang kemudian orang-orang bisa macam-macam untuk bisa menjangkau ilmu. Nah, setelah ini, setelah pertemuan kita ini saya menyebutnya sebagai trigger ya, motivasi awal. Beruntung kalian baca ini. Saya menyebutnya sangat beruntung angkatan kalian karena beda dengan yang alumni yang sebelumnya itu yang nggak bersentuhan dengan ini. Pasti nanti ketemu lagi, ngaji lagi. Nanti kalau ketemu ya orang yang berbeda paham dalam hal fikih, ya dimaklumin bahwa orang terkait dengan tadi geografinya sama dokumentasinya. Kalau pakai pendapat yang pusat ketiga, kita nggak boleh berbeda dalam urusan akidah, tapi boleh berbeda dalam urusan yang furu'iyah, yang fikih, yang cabang-cabang itu. Diulang. Dalam urusan akidah kita harus satu, tapi kalau dalam urusan fikih apapun bentuknya yang debatan itu ada khilafiyah, kita maklumin, kita toleransi di situ. Yang nggak boleh beda urusan akidahnya. Paham tuh? Saya harus menyebut nama siapa nih yang belum saya sebut? Akmal paham tah? Paham tuh insya Allah. Rondi paham tah? Paham Pak. Rois, paham tak? Halo Rois, halo Rois, halo Rois, halo Rois, halo Rois. Wah panggilan Rois ada di sini? Halo. Halo. Paham tak? Halo Rois. Lagi mikir Pak. Paham tuh. Apa yang paham tak? Apa sih sampean paham itu apa? Saya nggak tahu Pak. Waduh, sampean ngeruangnya apa lagi? Halo? Sampai dengerin nggak? Denger Pak. Lah apa yang diterangkan? Itu Pak, mazhab. Pendapat saya bagaimana tadi? Ya beda itu Pak. Beda mazhab itu tergantung dari beberapa faktor Pak. Salah satunya geografis gitu. Saya pakai argumen apa tadi faktornya? Geografis. Dua. Aduh apa? Apa itu? Lupa Pak, tapi intinya itu Pak, mazhabnya nggak apa-apa beda, tapi akidahnya yang penting sama. Nyangkut juga dah. Coba bantu. Faktor yang kedua apa? Dokumentasi, ya. Dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kita nyebutnya referensi lah, ya.
buku yang dipakai apa gitu. Tambahan berikutnya, Husni begini Husni, ini kejadian di masyarakat. Saya karena jurusan perbandingan mazhab jadi paham ya. Gini, satu masalah A atau masalah apapun fikih ya, disampaikan tuh pendapat Abu Hanifah A, 1, 2, 3, 4, sebutin semua. Begitu ngambil kesimpulan, nah Husni, ini ada juga nih yang saya nyebutnya apa ya? Urik. Nah, urik. Apa urik bahasa kita? Cerdas gitu ya. Apa namanya? Pinter. Apa urik bahasa kita? Turunannya Husni. Urik banget lagi. Hah? Apa urik itu? Bukan licik ya, tapi harus sedikit lah. Urik itu. Apa bahasa kita nih? Cerdik, Pak. Oh, cerdik. Oh, cerdik. Nih. Jadi dia nyebutin pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Oke? Itu kalau bikin makalah, bikin tulisan, mungkin sampai 6-8 halaman. Oh, panjang gitu. Begitu mengambil kesimpulan, Husni, dia sebenarnya sedang memakai pendapat yang kelima, yang namanya mazhab Zuhiri, Ibnu Hazm. Tadi disebutkan oleh Ustadz ketiga, Ustadz Firanda, menyebut nama Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm sebenarnya. Nah, ketika dia bikin kesimpulan, bikin tarjih, mencari pendapat yang benar, dia bikin pendapat baru. Padahal bukan baru. Padahal pendapat yang nomor 5 ini yang nggak disebutkan. Nah, jadi ada lembaga X, gitu ya. Ketika dia menarik kesimpulan, Husni misalnya, Husni yang bikin makalah panjang lebar gitu, ditampilin pendapat Abu Hanifah 1, 2, 3, 4 panjang lebar, kesimpulannya menurut saya gitu, kata Husni sebagai penulis makalah itu, menurut saya begini-begini. Padahal yang begini-begini itu adalah pendapat dari yang nomor 5 itu, yang orang nggak semua membaca gitu Husni. Nggak dibaca oleh Gilang produksi pendapat yang kelima ini. Hanya Husni yang punya referensinya gitu loh. Tapi saya sebagai pembaca, loh kok Husni nggak fair sih gitu. Oh ini pendapatnya Ibnu Hazm kok nggak ditampilin di makalah. Paham saya? Nah, memang Husni di Indonesia tidak populer yang 5 ini, yang Zohiriyah itu. Zohiriyah populer di Asbania, di yang dulu kita nyebutnya sekarang sebagai Spanyol. Yang lompatan ketika masa-masa kemasan itu ada mazhab Zohiriyah. Mesir ke utara, lewatin laut ya, dari Libya nyebrang yang mau ke Asbania, ke Spanyol, ke Andalusia itu. Di Andalusia itu Spanyol. Populer di sana. Mazhabnya Zohiriyah itu. Nah, Zohiriyah nanti keren. Husni, salah satu yang dipakai orang Indonesia, tapi dia tidak mau menyebut mazhab Zohiriyah, tahu apa enggak? Yaitu dalam hal menjadi musafir. Ini semua punya ketentuan nih. Husni, ini punya ketentuan yang 4 ini. Zohiriyah lebih keren nih. Kamu belum mengkaji itu. Hari ini saya kasih tahu bocorannya. Kata Zohiriyah, nih dia. Ini ada yang pakai sampai hari ini. Tapi dia nggak menyebut nih kalau mazhabnya Zohiriyah. Kata Zohiriyah, selagi saya keluar rumah, keluar dari jalanan saya, oke, maka saya adalah sebagai musafir. Maka semenjak saya berlabel musafir, saya punya hak untuk melakukan jamak qashar. Enak banget tuh nih. Ini Zohiriyah nih. Jadi, nek sampean keluar dari IC gitu ya, kalau saya orang Serpong, nek saya ke BSD, saya ke Karawaci, saya ke Pamulang, udah keluar dari daerah saya sendiri, maka saya punya hak untuk sebagai musafir. Karena saya musafir, saya boleh jamak qashar. Enak mentunya. Tapi ini nggak bisa di kita gitu. Makanya ada orang yang mengharamkan, melarang gitu ya, melarang untuk pindah mazhab. Nah, dalam kajian di S1 nanti disebut dengan istilah talfik. Bu Nova mungkin pernah ngomong kali ya. Talfik, pindah-pindah mazhab. Pakai yang ini, entar kapan pakai ini lagi. Satu masalah pindah ke yang C, satu masalah pindah lagi yang ke A, pindah lagi yang ke D, kapan-kapan pindah ke D. Itu yang tidak diperbolehkan buat orang awam gitu. Mencari enaknya doang, itu yang dilarang gitu.
Tapi kalau buat thalibul ilmi ada yang memperbolehkan. Selagi bisa berdalil silakan. Juga terkait dengan etika ya. Husni nggak bisa. Husni kemudian dari IC selama di IC dijamak tuh sholat selama 6 semester. Kata Pak Awe kan boleh pakai mazhab Zahiriyah. Wah, aku jadi musafir kok, aku orang Pemalang. Aku udah di Serpong, jadi saban di IC dijamak tuh sholat. Zuhur asar, maghrib isya gitu. Nah, di kita nggak populer Zahiriyah itu ya. Nggak boleh dipakai. Nggak pas gitu. Kalau buat nyari anaknya doang. 11.37. Cerah, Pak Hinti. Suaranya hilang. Cerah, paham? Paham, Pak. Ya, saya ulang ya. Ini pertemuan mahal. Saya jarang-jarang kayak begini sama kakak kelas. Udah jadi alumni, belum pernah diterangin. Ini baru pertama kali saya nerangin ada detail terkait dengan mazhab. Nanti pasti ya, Anda akan hadapi ulang pada saat kuliahan. Anda akan hadapi ulang ketika jadi orang dewasa. Tambah lagi. Ini sebagai pengetahuan awal. Nanti bisa dicari lagi referensinya ya. Saya ulang. Tadi seperti Ustadz ketiga, bahwa tidak ada orang hari ini yang menekuni satu mazhab. Dia cenderung pindah-pindah karena bagi buku. Tuh. Yang penting dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, kita semua harus punya dalil. Itu aja ya. Saya ulang, kita harus punya dalil rujukannya. Kenapa kita sholat begini? Dalilnya ada. Kenapa kemudian kita takbirnya begini, habis takbir dekat ke dada atau ke antara dada dan perut? Ada dalilnya. Nanti jangan kaget kalau ada orang yang kemudian Allahu Akbar tangannya ke bawah. Oh, itu orang-orang Malikiyah, Malik bin Anas gitu. Oh, itu orang Abu Hanifah. Oh, orang itu Hanabilah macam-macam gitu. Terus nih, nanti jangan kaget. Lagi umroh, ada orang yang ketika waladolin amin, aminnya tidak zahir. Aminnya enggak keras. Oke, Gilang, didoain. Kapan-kapan bisa umroh. Oke, pergi haji. Nanti kalau kemudian di Baitullah, di Masjid Nabawi, di Madinah, samping-sampingan sama orang Pakistan, samping-sampingan sama orang India, Bangladesh. Waladolin. Gilang amin di sholat maghrib, isya dan subuh ya. Karena zuhur asar nggak ada yang dikerasin. Amin. Kok Gilang nggak mendengar di sebelahnya yang pakai pakaian ala-ala Pakistan itu, pakai suara amin. Oh, berarti emang dia dari mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, yang dia tidak menjaharkan. Aminnya dalam hati gitu. Kalau kita yang Syafi'iyah, aminnya dikerasin. Salah satunya itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ini yang nggak hadir plus minus di angka 10 orang ya, atau mungkin kalau 38 berarti 16-17 orang ini. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pada kemana nih? Bilang. Tadi pelajaran apa sebelum saya? PKN. Hadir semua? PKN nggak ada pertemuan, Pak. Tadi diskusi sendiri. Paginya apa, Pan? Quran hadis. Masuk nggak? Bahasa Inggris. Pakai Zoom nggak? Enggak. Baru pelajaran ini, Pak, yang Zoom. Iya, baru pelajaran ini. Oh, berarti nggak terkontrol juga ya? Jangan-jangan nggak hadir dari pagi. Gimana nih? Nih, piye koncomu ki? Sehat apa sakit? Alam bisa. Wallahu alam, Pak. Hanya Allah yang tahu, Pak. Iya, Pak. Saya harus menyapa siapa nih yang perempuan? Nadia Salma mana? Ada? Ini ada Nadia Siregar. Kemana ini? Andin, teman-teman yang Ahwat kemana? Enggak tahu, Pak. Andin boleh sebut yang perempuan siapa misalnya? Tasya ada, Nadia Fatimah ada. Siapa lagi? Faiza ada. Siapa lagi? Nadia Salma sama Nazila. Oh, Nazila. Kemana Nazila? Kamu Japri, Nazila. Kamu dicari Pak Awa itu. Dari pagi juga nggak ketahuan? Enggak. Jadi yang Ahwat hanya 2 ya. Nadia Salma dan Nazila, betul? Ya. Gilang Irfan. Yang Ikhwan siapa? Yang Ikhwan banyak, Pak, disebutin. Ya, boleh ingat aja. Tak apa? Naufal Hasan. Oke. Ya sih. Terus Bentar. Coba sebutin. Terus Al Kausar. Naufal Hasan, Kausar, terus yang ketiga. Siapa lagi, Pak ya? Bantu Bintang. Kan Adlan izin karena Zoom-nya error. Ajay, Pak. Ajay tadi masuk. Oh iya, masuk. Farcan. Farcan, nama panjangnya siapa? Farhan apa? Muhammad Farhan Amala Putra. Oh iya, terus
Oke, ingat. Terus Hanif Hendri. Kenapa dia? Hanif dari Padang ya? Ya, biasanya sih sinyalnya Pak yang agak susah kalau Hanif. Oke, terus? Terus Naufal Abdurrahman. Tadi ada Pak, tapi sekarang udah keluar. Naufal Abdurrahman Naomi itu? Iya. Ya, Pak. Oh, oke. Terus? Terus Ilham Bintang. Oh, Bibin? Iya. Oke, siapa lagi? Kayaknya sudah Pak. Tadi yang Ahwat, Nazila sama siapa tadi? Satu lagi? Siapa Andin? Nazila Nadia kan? Salma. Nadia Salma. Yang belum pernah masuk sama sekali Naufal Hasan ya dari Lampung. Ada kabar-kabar sakit nggak mereka nih? Kecuali masalah urusan jaringan. Azai tadi Pak yang sakit. Oh, Azai lelah habis pembukaan pramuka ya, nggak apa. Sering duduk di yang bendera, capek deh. Yang lain sehat-sehat ya. Tasya, posisi di Kalibata, pengadegan? Ya, Pak. Apa di hotel? Di rumah. Oke. Sip. Mudah-mudahan tadi Tasya menyimak dari awal ya. Bapak, Ya, Andin. ini saya ngechat Yaya, terus kata Nadia Salma, dia izin masih nunggu adiknya sekolah, nggak mau ditinggal adiknya gitu katanya. Nadia Salma. Mm-mm. Gangguan internet karena waktu di WhatsApp centang satu Pak. Apa hubungannya nungguin adiknya sama ikut Zoom? Apa hubungannya ya? Mungkin karena pakai HP gitu Pak. Mungkin. Oh itu ya. Saya biar nyambung dikit. Oke. Kalau Nazila? Belum dibalas Pak, Nazila. Sip. Ya, makasih informasinya. Rambutnya Alvan Rivera seperti anak kolong. Betul Pak, ini pengen saya potong Pak. Niatnya hari ini sih. Ya, sip. Aduh. Oke ya, selamat membaca dan Pak, saya minta teman-teman yang sudah presentasi dari bab akhlak terpuji, tercela sama Imam Madhab ini bisa ngirim soal 3-3, satu orang bikin 3 soal yang bagus biar nanti saya pakai terapresiasi buat di UH2 ya. Pekan depan siap-siap untuk materi berikutnya. Tolong diingatkan untuk ragam sikap terpujinya dulu. Nanti berikutnya lagi ragam sikap tercela ya. Jangan sampai hilaf. Harus saling mengapresiasi sama yang sudah maju. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Jangan lupa ngupload di Instagram hafalannya ya. Oke, Upload Pak. di Instagram. Oh iya Pak. Ya. Pastikan bagus bacaannya, jangan sampai ada kesalahan karena saya nggak mungkin ngoreksi lagi tuh. Kemudian kalaupun pakai bahasa daerah yang santun ya, yang promo, jangan yang ngoko, jangan yang alay. Kalaupun pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rais, kami menutup. Silakan keluar, jangan ditinggal pergi. Iya, Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya. Terima kasih Pak. Saya lagi di Pasar Kemuning. Terima kasih, Pak.